Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui, 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hal itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada hari ke-9 di November 1951. Penetapan itu merujuk pada peristiwa ketika ribuan pejuang Indonesia dengan gagah berani menghadapi para penjajah bersenjata lengkap. Lantas, siapakah tokoh-tokoh penting yang berada pada peristiwa 10 November 1945 silam? Mari kita simak tokoh-tokoh penting pada peristiwa 10 November versi Aurora Stioko Channel. Yang pertama, Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan Bung Tomo, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam mengobarkan semangat juang kepada para pejuang Indonesia kala itu. Orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia melalui radio telah didengar di seluruh pelosok kota Surabaya, bahkan hingga di beberapa kota di luar Surabaya. Sehingga banyak bala bantuan dari luar kota Surabaya yang datang untuk membantu pasukan-pasukan pejuang Indonesia di Surabaya. Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau disingkat BPRI di Surabaya. Yang kedua, Brigadir Jenderal Malabi, seorang jenderal dari Inggris Raya dan komandan brigade ke-49 Divisi India dengan kekuatan kurang lebih 6.000 pasukan, yang merupakan bagian dari Allied Force Netherlands East Indies, atau lebih dikenal dengan AFNI, yang dikirim ke Surabaya guna melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Jepang serta mengembalikan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda kembali. 30 Oktober 1945, ketika Jenderal Malabi melakukan tugasnya, terjadi konflik bersenjata antara pasukan Inggris dengan para pejuang Indonesia. Terjadi di dekat Jembatan Merah Surabaya, yang mengakibatkan tewasnya Malabi dan terbakarnya mobil Malabi oleh seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Yang ketiga, Mustopo, lahir di Kediri, Jawa Timur, adalah seorang Panglima Tentara Keamanan Rakyat TKR untuk wilayah Jawa Timur, mantan komando pasukan peta di Sidoarjo bentukan Jepang. Memimpin 20.000 tentara infanteri untuk mempertahankan Surabaya dari gempuran tentara Inggris. Rata-rata pasukan yang dibawa komando Mustopo adalah mantan perwira dan prajurit peta. Mustopo adalah orang yang pertama kali menolak dan keberatan atas kedatangan pasukan Inggris ke Surabaya yang merupakan bagian dari AFNI. Ketika pihak Inggris kemudian menemui Gubernur Jawa Timur Suryo untuk mencari respon yang lebih positif, Gubernur Suryo menerima deklarasi Inggris bahwa mereka datang dalam damai. Ia hanya menolak menemui Malabi di kapal HMS Waverley. Pasukan Inggris mendarat di Surabaya pada sore hari itu. Yang keempat, Sumarsono. Sumarsono saat itu dikenal sebagai salah satu tokoh pemuda yang disegani di Surabaya. Dia adalah Ketua Laskar Pemuda Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan PRI. Laskar Pemuda pertama dan terbesar di Surabaya. Anggotanya jauh lebih besar daripada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tak hanya kuantitas personal, perlengkapan dan persenjataan Laskar PRI terbilang lengkap. Mereka menguasai senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Kekuatan Laskar PRI hampir menyaingi Tentara Keamanan Rakyat, hanya saja para anggotanya lemah dalam disiplin kemiliteran. Sumarsono disertai beberapa pengawalnya adalah orang yang berani mencegat rombongan Bung Karno di Ngagel yang tak begitu jauh dari Wonokromo, di mana Bung Karno dan rombongan datang ke Surabaya. Setelah pihak Inggris terdesak oleh pasukan pejuang Indonesia di Surabaya dan meminta bantuan Bung Karno untuk menengahi gencatan senjata antara pasukan Inggris dan pasukan Indonesia di Surabaya. Thanks for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk mensupport channel kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.